Perkenalkan, nama saya Fitra dari kelas 76 sebagai moderator presentasi dan di ikan. Nah, seperti yang sudah teman saya katakan, saya akan menjelaskan tentang kegiatan rekreasi dan teknologi yang berjudul Selamatkan Lingkungan Rawat Alam dengan Sistem Integrasi. Di mute dulu. Videonya nggak nyala, apa kameranya nggak on kayak tadi. Oh berarti ini oke. Tadi mah dikeluarin dulu Bu. Biarin aja. Nggak itu tadi nunggu pada ini. Nggak ini gitu Enggak. Aisyah untuk perhatian. Kenapa? Kenapa Bu April? Udah ada. Kalau lanjut saya sini aja. Baiknya udah ada. Di akunnya dibalik. Nah, seperti yang sudah teman saya katakan, saya akan menjelaskan tentang kegiatan T5 pada hari ini. Pada yang pertama, saya akan menjelaskan tentang EcoBrick. Nah, Bu, kalau cara ini getis lagi gimana? Suaranya nggak tidak kurang terdengar ya, didekatkan mic-nya. Gitu. EcoBrick adalah botol plastik yang diisi dengan sampah hingga padat dan digunakan sebagai bata rumah lingkungan. EcoBrick dapat digunakan untuk membuat berbagai hal seperti blok bangunan, kursi atau meja, furnitur modular, perabotan rumah, ruang hijau, dan dinding gedung sekolah. Salah satu kegunaan EcoBrick apa? Lanjut. Salah satu kegunaan EcoBrick adalah untuk mengurangi sampah-sampah plastik yang ada di Nah, EcoBrick juga merupakan solusi inovatif untuk mengatasi masalah limbah plastik yang semakin meningkat dan sulit diurai secara alami. EcoBrick dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk individu, rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat secara umum. Cara membuat EcoBrick. Pertama, cuci sampah plastik atau perlengkapan menggunakan sabun antibakteri.
Kedua, keringkan menggunakan lap atau tisu dan masukkan sampah plastik ke dalam botol tersebut. Padatkan sampah plastik menggunakan ujung bawah sendok dan terakhir tutup botol tersebut. Ini dia contoh. Nah, selanjutnya ada tentang media tanam hidrogel. Hidrogel adalah media tanam yang berfungsi untuk menyerap dan menyimpan air secara nutrisi untuk tanaman. Hidrogel merupakan bahan polimer superabsorben yang dapat menyerap air dalam jumlah besar, bahkan melebihi beratnya sendiri. Hidrogel memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah untuk mengurangi frekuensi penyiraman hingga 50%, meningkatkan pertumbuhan tanaman air. Hidrogel dapat diaplikasikan dengan dua cara, yaitu aplikasi kering, yaitu dengan mencampurkan butiran hidrogel kering langsung dengan tanah. Aplikasi pro-rendam, yaitu dengan merendam hidrogel dalam air hingga mengembang sepenuhnya, lalu menyampurkan gel tersebut dengan tanah. Ini dia cara pembuatannya. Berikut manfaat tanaman hias yang bisa ditanami dengan media hidrogel, yaitu ada anthurium, laki bambu, aglonema, rumput hias, dan lavender. Nah, selanjutnya tentang herbisida. Herbisida alami adalah zat yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan gulma tanpa merusak tanaman lain atau lingkungan. Herbisida alami dapat dibuat dari bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur, seperti cuka, garam, sabun cuci piring, minyak jeruk, atau minyak cengkeh. Herbisida alami lebih efektif digunakan pada periode cerah. Gulma akan mulai rusak beberapa hari setelah penyemprotan ketika cahaya menyinari daun. Herbisida alami adalah zat yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan tanaman gulma tanpa merusak tanaman lain dan lingkungan. Selanjutnya tentang loseda. Loseda adalah wadah untuk membuang sampah organik sisa dapur yang berbentuk pipa ataupun paralon berukuran sekitar 120 cm. Loseda juga merupakan singkatan dari lodong sisa dapur. Cara membuat loseda. Siapkan pipa atau paralon berukuran 120 cm dengan diameter 6 inci. Kedua, tanam pipa atau paralon ke dalam tanah dengan kedalaman 30-40 cm. Ketiga, buat lubang-lubang di bagian yang ditanam untuk jalan keluar masuk cacing. Keempat, masukkan sampah dapur organik ke dalam pipa ataupun paralon. Kelima, tuangkan air cucian beras dengan sedikit gula merah ke dalam pipa ataupun paralon. Biarkan sampah organik membusuk dan mencair di dalam pipa selama 2-3 bulan. Ketujuh, angkat kompos yang sudah jadi dari lubang biopori. Isi kembali pipa dengan sampah. Loseda juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya dapat mengurangi sampah organik. Loseda dapat mengurangi volume sampah organik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Pemanfaatan kembali hasil dari proses loseda adalah kompos yang kaya nutrisi dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Lalu ada rumah ramah lingkungan. Loseda menggunakan mikroorganisme yang ramah lingkungan dan mengurangi kebutuhan akan bahan kimia dalam proses penguraian sampah. Membantu pemilahan sampah. Pembuatan loseda dapat membantu masyarakat melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik. Cukup sekian dari saya. Sekian dari kami.
Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada pertanyaan? Pertanyaan umum aja untuk kelas 7, 6. Nah, menurut kalian kan tadi kalian itu membuat hidrogel ya. Ya. Nah, kalau hidrogel itu bagusnya ditanamin tanaman apa? Kemarin kalian ditanaminnya tanaman apa? Tanaman yang kalian tanamin pas bikin hidrogel kan kemudian dikasih tanaman kan. Nah, tanamannya itu tanaman apa? Rumput hias. Apa? Rumput Hias. hias. Nah, menurut kalian tanaman yang menggunakan hidrogel itu bagusnya menggunakan pupuk atau tidak? Kan biasanya kalau tanah itu perlu pupuk ya. Kalau hidrogel perlu pupuk atau tidak? Perlu. Perlu. Gunanya untuk biar apa pakai pupuk? Supaya tanaman tetap subur. subur, iya. Kemudian apa lagi? Efektif tidak kalau tanaman menggunakan hidrogel? Tegang ya. Ya udah tuh udah aja. Sok boleh ditutup aja. Oke, silakan moderator untuk menutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelas 76. Untuk selanjutnya, kelas 7 selanjutnya nanti akan dilanjutkan setelah istirahat. Terima kasih.